Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, HMP Channel. Di sini saya mau mengulas cara berternak jangkrik yang mudah untuk pemula. Yang mau coba silakan di rumah. Ini menghasilkan untuk biaya tambahan. Ini kita baru kedatangan lagi nih untuk telur jangkrik. Ini saya order dari Jawa Timur. Ini kualitas grade A. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Saya datang tadi hampir coba 3 kilo. Ini untuk telurnya, telur jangkrik. Ini yang nanti kita tempatkan di tempat box untuk penetasan. Seperti ini. Ini telur jangkrik. Kualitas grade bagus, masih putih. Nanti untuk penempatannya ikutin terus di HMP Channel, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penaruhan telur. Proses penetasan telur dengan media kain, lebih simpel lagi. Kemarin kita coba pakai yang koran, sudah, pasir sudah, ini kita coba pakai media kain. HMP Jangkrik, Pangkal Pinang. Ternak jangkrik adalah proses perkembangbiakan jangkrik dalam jumlah yang banyak untuk tujuan bisnis pakan hewan peliharaan seperti burung, ikan, dan reptil. Ternak jangkrik juga dapat dilakukan dalam skala kecil, biasanya sebagai hobi atau dijadikan hewan aduan. Meskipun terdapat lebih dari 1000 spesies jangkrik yang hidup di daerah tropis dan 100 diantaranya ada di Indonesia, hanya beberapa spesies yang banyak dipelihara untuk ternak jangkrik komersial seperti Gryllus mitratus dan Gryllus textaculus. Jangkrik sendiri adalah hewan herbivora, di mana serangga ini memakan daun dedaunan muda seperti rerumputan, dan untuk di lingkungan peternakannya bisa diberikan pakan sayuran hijau yang banyak mengandung air seperti sawi, bayam, selada, mentimun, dan daun pepaya. Syarat lingkungan untuk ternak jangkrik. Berternak jangkrik haruslah mengetahui lingkungan yang disenangi oleh jangkrik, di mana lokasi pemeliharaan harus tenang, sunyi, dan teduh, serta dapat sirkulasi udara yang baik untuk penyesuaian suhu ruangan. Hindari lokasi yang ramai dan bising seperti pasar, jalan raya, dan lain-lain. Lingkungan yang jauh dari kegiatan manusia seperti lalu lalang orang lewat sangat digemari oleh jangkrik. Ruangan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, namun jauh dari pepohonan agar dapat menyerap panas matahari secara bebas. Syarat lainnya adalah lingkungan ternak harus jauh dari kandang ayam atau hewan lain yang dapat memangsa jangkrik ternakan seperti semut, cicak, tokek, dan tikus. Di dalam budidaya ternak jangkrik, telur biasanya akan menetas pada kurun waktu 7-10 hari sejak masa perkawinan, maksimal 5 hari setelah indukan betina bertelur atau sebelum menetas. Maka dipisahkanlah telur-telur tersebut untuk menghindari sang induk memakan telur-telurnya sendiri. Pada masa penetasan, kelembaban kandang harus selalu dijaga dengan penyemprotan air atau menutup kandang dengan karung goni basah.
Pada proses pembesaran pada proses ini jangkrik diberi pakan yang cukup baik, yaitu pakan pelet yang kita pakai sendiri di HMP Jangkrik, yaitu pelet BR21, dan sayuran seperti wortel, sawi, dan lain sebagainya. Pemberian sayur pada jangkrik mengikuti ketentuan berikut masa pertumbuhan dari hari pertama sampai hari ke-10 sebanyak 2 kali per hari. Hari ke-11 sampai ke-30 1 hari minimal atau 2 hari, dan masa pertumbuhan lebih dari 30 hari tidak diberikan pakan sayuran. Di dalam budidaya ternak jangkrik, telur biasanya akan menetas pada kurun waktu 7-10 hari sejak masa perkawinan, maksimal 5 hari setelah indukan betina bertelur atau sebelum menetas. Maka dipisahkanlah telur-telur tersebut untuk menghindari sang induk memakan telur-telurnya sendiri. Pada masa penetasan, kelembaban kandang harus selalu dijaga dengan penyemprotan air atau menutup kandang dengan karung goni basah. Pada proses ini jangkrik diberi pakan yang cukup baik, yaitu pakan pelet yang kita pakai sendiri di HMP Jangkrik, yaitu pelet BR21, dan sayuran seperti wortel, sawi, dan lain sebagainya. Pemberian sayur pada jangkrik mengikuti ketentuan berikut masa pertumbuhan dari hari pertama sampai hari ke-10 sebanyak 2 kali per hari. Hari ke-11 sampai ke-30 1 hari minimal atau 2 hari, dan masa pertumbuhan lebih dari 30 hari tidak diberikan pakan sayuran. Inilah langkah terakhir dari budidaya ternak jangkrik, yaitu masa panen.
di dalam budidaya ternak jangkrik terdapat dua hasil akhir yang bisa kalian dapatkan, yaitu telur yang bisa dijual ke peternak jangkrik atau jangkrik dewasa yang bisa dijual untuk dijadikan sebagai pakan burung atau ikan. Melihat hal ini, tentu keuntungan yang akan kamu dapat bisa saja menjadi berkali-kali lipat. Kamu bisa mendapatkan keuntungan dari menjual telur, dan kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari menjual jangkrik dewasa. Terdengar sangat menggiurkan, bukan?